Tes 1, 2. Shalom. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian. Biar kita datang dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan, keyakinan bahwa saat kita beribadah, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dan kalau Dia ada, Dialah sumber pertolongan kita. Kita berdiri. Sudahkah kita mempersiapkan diri? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya, dan tak siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya? Sebab tak banyak lagi kesempatan yang ada. Lihat mempelai pria segera datang. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya, yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Yesus segera datang dalam kemuliaan, menjemput mempelai perempuannya, yang telah siap sedia berdandan sempurna, kudus tak bercacat tak bercela. Kudus tak bercacat tak bercela. Nanti saudara pendeta muda simpan doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Biarlah Engkau mengubahkan kami Tuhan hari lepas hari menjadi sidang mempelai-Mu Tuhan, yang Kau kasihi, Kau sempurnakan, dan Kau Tuhan pilih dan angkat Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan, karena satu saat Tuhan mereka yang mengasihi Engkau Tuhan akan dipisahkan dan mengalami kemuliaan yang kekal. Biarlah Tuhan firman yang menjadi kekuatan, yang menjadi kemuliaan bagi kehidupan kami juga dapat kami terima, dapat kami lakukan, dapat kami alami Tuhan setiap hari, sehingga Tuhan Engkau mengubahkan kami menjadi serupa dengan Engkau. Biarlah Tuhan semua para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, urapi kami, dan juga Engkau sucikan dan kuduskan dan layakkan kami untuk bisa melayani Engkau. Dan semua puji-pujian dan penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu menjadi asap dupa yang berbau harum demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang menggawa hati pikiran kami, bersama kami menolong dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila iblis kuatnya pergi dari tempat ini, Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silahkan. Tuhan
Oh, Maranatha ya, Maranatha. Tuhan datang. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya. Bersama para tebusan, sambutlah dia, Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, nyanyi sembah sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Tuhan datang di atas awan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Ya, kita nyanyikan nyanyian Ku Mau di Sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu musuh jatuh, ku mau di sana. Musuh dikalahkan, ku mau di sana. Ya, kita
Kita berdiri, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan Dia Hanya Sejauh Doa. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Juru Selamat, dan juga tabib yang ajaib bagi kami yang memerlukan kesembuhan. Dan Roh-Mu yang kudus adalah kekuatan kami dalam menjalani hidup, supaya kami berkemenangan. Sebab hidup adalah sebuah perjuangan, dan mereka yang berhak masuk surga adalah mereka yang menang. Kami menang karena kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami di tengah kesulitan, kesukaran dunia yang kami alami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin bersama Tuhan kami akan menang. Bersama Tuhan semua persoalan kami bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Pasal 7 ayat 21. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, jadi bukan setiap orang yang berseru atau berdoa kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya, bisa dibaca Matius 7 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, sampai di situ saja. Jadi setiap orang merindukan masuk surga. Amin. Ya, kalau sudah masuk surga enak ya. Menikmati keindahan kota Yerusalem, langit di langit dan bumi yang baru ya. Jadi tidak setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan ya akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ya. Jadi salah satu kehendak Bapa, kehendak Allah adalah supaya kita hidup benar. Ya, hidup benar, suci dan sempurna. Benar. Sudah benar, suci, sudah suci, sempurna. Ya. Jadi Tuhan mau kita hidup benar, suci, dan sempurna supaya kita bisa masuk surga. Ya, kalau nggak masuk surga, masuk kemana? Neraka. Oh, neraka udah pasti lautan api dan belerang. Ya, lautan api dan belerang. Dan itu harus kita hindari, baik pribadi dan keluarga. Ya, jadi tidak semua orang yang berseru berdoa kepada Bapa ya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya. Inilah kehendak Bapa, yaitu pengudusanmu, ya, penyucian, hidup suci, ya, karena syarat untuk bisa memandang Tuhan adalah harus hidup suci. Berbahagialah orang yang suci, suci hatinya, karena mereka akan bisa melihat, memandang Tuhan. Ya, bisa melihat Tuhan. Jadi kita harus mengejar kekudusan. Alkitab mengatakan kejarlah kekudusan. Ya, kekudusan itu harus dikejar, tidak bisa datang sendiri. Ya, kekudusan tidak datang sendiri, tapi harus ya diperjuangkan. Ya, kalau dalam kemah suci kekudusan itu ya ini ruang suci. Nah ini ruang suci. Nah, ini percaya, pintu gerbang, bertobat, dibaptis air, baptis roh suci, pintu kemah, baru giat ibadah umum. Nah, ibadah umum, pelita mas, ibadah meja roti, pendalaman Alkitab. Makanya dia ada 6 roti nih. 66. Jadi kalau dijumlah 66, ditulis 66. Alkitab itu 66. Ada 12 itu, dua tumpuk roti. 12 rasul, pemberita Injil. Nah, ini ibadah PA, ini ibadah doa kita sekarang. Nah, yang dibakar di sini adalah kulit lokan, getah rasa mala, mur dan kemenyan. Ya, nah, yang dibakar tadi apa? Kulit lokan, getah rasa mala, mur dan kemenyan. Sama banyak.
sama banyak. Baru dibubuhi garam. Setelah itu dibakar. Itu tahan sampai 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore lagi sampai jam 6 pagi. Jadi 2 kali diganti. Dupa yang di atas ini ada dupa di sini. Pedupaan emas yang dipegang ini imam besar. Nah ini pedupaan. Dipegang imam besar. Jadi imam besar yang bakar. Nah dibakar. Taruhlah di sini. Nanti asapnya menembusi tirai sampai ke ruang maha kudus tahta Allah. Ya, jadi Allah mencium, ya, mencium dupa itu, itulah yang menyenangkan. Untuk sekarang dupa itu adalah doa. Apa dupa? Doa. Biarlah doaku seperti dupa. Dupa. Itu menembusi tirai sampai ke ruang maha kudus. Allah mencium dan kemudian Allah merasa bahwa Israel telah melakukan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekarang dupa itu adalah hati yang hancur dan remuk. Hati yang hancur dan remuk. Ya, jadi berdoa dengan hati yang hancur dan remuk, itulah dupa. Ya, jadi ingat seorang yang bernama Hana. Siapa namanya? Hana. Ya, dia disakiti hatinya oleh Penina madunya. Madu memang enak, tapi kalau di madu bagaimana? Ini madu ini yang selalu menyakiti, ya. Madunya ini Penina namanya, ya. Tapi dia datang ke Shilo. Waktu itu kemah suci ini ada di Shilo nih. Ada di mana? Di Shilo. Dia datang berdoa, berdoa dengan tangisan. Dengan apa? Tangisan, dengan hati yang hancur dan remuk. Tuhan tidak pandang hina. Ya, waktu itu mulutnya komat kamit. Mulutnya apa? Komat kamit. Ya. Lalu Imam Eli mengira Hana ini mabuk. Mabuk anggur. Ya, dia berkata, berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Kata Imam Eli kepada Hana. Tapi Hana berkata, aku ini bukan mabuk anggur. Tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Sebab begitu pedih dan sakit hatiku. Ya. Aku berdoa kepada Tuhan dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur. Ya. Kemudian Imam Eli berkata, pulanglah. Doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Dia pulang, 9 bulan kemudian lahirlah manusia terbesar pada waktu itu. Namanya Nabi Samuel. Nabi siapa? Samuel. Makanya ada 2 kitab Samuel. 1 Samuel, 2 Samuel. Yang mengurapi Daud menjadi raja adalah siapa? Samuel. Ya, mengurapi. Ya. Nah, dengan ini aku melantik engkau menjadi raja atas Israel. Ya, jadi ya, berdoa dengan hati yang hancur. Ya, jadi tidak setiap orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa tadi kehendak Bapa? Masih ingat? Apa? Nah. Nah. Inilah kehendak Bapa, pengudusanmu, hidupku kudus. Amin. Tanpa kekudusan tidak
bisa orang memandang Tuhan. Jadi harus apa? Kudus. Kalau sudah kudus, sudah pasti bisa melihat Tuhan. Amin. Nah, karena Tuhan akan datang kembali, ya. Datang kedua kali. Pertama kali dia datang di kandang domba. Kandang domba yang hina. Ya, tapi nanti dia datang di awan-awan yang permai penuh dengan kemuliaan Tuhan. Semua mata akan melihat dia, termasuk orang yang menikam dia. Termasuk orang yang menikam dia. Dan mereka akan meratap dan menangis. Ya, jadi saat Tuhan datang, ada orang yang meratap menangis. Ya, melihat kemuliaannya. Tapi bagi kita hari Tuhan adalah hari sukacita, di mana kita berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai. Makanya di tengah malam terdengar suara berkata, song-songlah mempelai datang. Boleh Matius 25 ya, ayat 5 sampai 6. Boleh satu mulai. Ya. Matius 25. Matius 25 ayat yang pertama. Ya. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya. Jadi bagi 5 ya, bagi 2 ya. 5 bijak, 5 bodoh. 10 orang dibagi berapa? 2. 5 bijak, 5 yang bodoh. Artinya bijaksana artinya tahu apa yang harus diperbuat. Apa artinya bijaksana? Tahu apa yang harus diperbuat. Orang bijak, ada masalah dia tahu apa yang harus diperbuat. Bukan masa bodoh, ya. Tapi tahu apa yang harus diperbuat ketika menghadapi masalah. Ini nanti Tuhan Yesus akan datang. Ya, apa yang perlu dipersiapkan? Ya, pakaian, lenan halus, ya kan? Nah, lampu, ya kan? Minyak dalam pelita. Kemudian harus punya persediaan, cadangan, reserve. Kalau nanti habis isi lagi. Nah, habis isi lagi ada cadangan. Ngerti nggak? Ada persediaan. Minyak itulah Roh Kudus. Apa minyak? Nah, jadi Roh Kudus tidak cukup hanya penuh. Tidak cukup hanya penuh. Penuh itu harus, tapi harus ada persediaan, reserve. Reserve. Ya, perhatikan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, terus 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, 5 bodoh, 5 bijaksana. 50-50 ya, 50-50 kalau di sini ya, 50 yang bijak, 50 yang bodoh. Ya, di mana letak bijaksana, di mana letak bodohnya, ya, yang 10 orang ini. Terus gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh punya bawa pelita, tapi tidak bawa persediaan. Karena lama mempelai itu datang. Ya, lama-lama pelitanya padam. Habis minyak di dalam lampu. Lalu dia mengisi, nggak ada. Nggak ada. Jadi saat mempelai datang, dia hidup dalam kegelapan. Yang bijak, dia habis isi lagi. Ada persediaan, habis isi lagi. Ada cadangan, ya, terus. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi bawa minyak dalam lampu, juga ada buli-buli.
tempat minyak cadangan, reserve. Ya, cadangan. Terus Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. mengantuk, tertidur, artinya semua sama-sama punya kelemahan. Yang bodoh punya kelemahan, yang bijak punya kelemahan. Tidur. Cuman bedanya yang bijak sudah punya minyak cadangan. Terus Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. nah, jadi kapan Tuhan datang? Tengah malam. Puncaknya kegelapan. Puncaknya kegelapan tengah malam. Ingat, Yesus datang tengah malam. Jangan lupa. Kapan Yesus datang? Tengah malam. Bukan siang bolong apa? Tapi tengah malam, waktu dalam kegelapan. Ya, terus Mempelai datang, songsonglah dia. ya sebelah itu mempelai laki-laki datang. Behold, the bridegroom is coming, itu yang pada itu. Ya, lihatlah mempelai laki-laki datang. Behold, the bridegroom is coming, datang. Ya, terus Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. ya, gadis-gadis itu pun membereskan pelitanya. Terus Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. hampir apa? Hampir padam. Tidak bersemangat lagi. Jadi harus menyala. Yang disebut menyala itu ada apinya, berapi-api. Amin. Berkobar-kobar. Ya, jadi rohnya, rohaninya, semangatnya harus berkobar-kobar. Makin mendekat pada Tuhan, kedatangan itu makin berkobar-kobar. Ya, makin berkobar-kobar, makin bersemangat. Jangan makin mau datang Tuhan, makin leles, lemas. Ya, kebaktian ya seperti gerobak saja, kalau nggak didorong berhenti, kalau didorong jalan dia. Ya, Kristen apa itu? Gerobak. Kalau didorong baru maju, kalau nggak didorong berhenti, tidur dia. Ya, harus maju. Amin. Maju, nggak usah didorong-dorong, ya. Ada spontanitas. Ya, terus perhatikan. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ya, nggak cukup nanti kalau saya bagi nanti. Buat saya tidak cukup, buat kamu tidak cukup. Terus Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. belilah minyak itu. Mereka pergi membeli minyak. Terus Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. diapain pintunya? Ditutup. Ya, pintu itu artinya kesempatan. Apa artinya pintu? Kesempatan. Wahyu 4 mengatakan, aku melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Jadi pintu sorga masih apa? Terbuka. Tapi ada waktunya pintunya di apa? Ditutup. Ya, mereka yang sudah masuk ke pesta kawin anak domba. Terus perhatikan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, sampai Tuhan berkata tidak kenal. Makanya jangan suka terlambat. Amin. Amin. Ya, ada yang begitu disengaja terlambat. Pas mau dua berkat, mau pulang baru datang dia begini. Udah mau 2 berkat,
baru dah. Coba ya. Ya itu pasti disengaja lah. Ada waktu banyak kan? Betul kan? Nah, waktu banyak. Jadi jangan suka apa? Terlambat. Tapi bukan berarti kalau terlambat nggak datang. Ya ada juga memang karena macet. Ya tapi jangan sampai tidak hadir. Tapi jangan disengaja terlambat. Amin. Ya terus perhatikan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau umpamanya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 19. Bulan berapa nih? Bulan 8. Tanggal 31 Oktober 2025 Tuhan datang. Kalau dikasih tahu gimana? Hah? Siap-siap. Kalau gak dikasih tahu, gak siap. Tuhan gak kasih tahu, cuman tanda-tandanya ada. Kapan? Pada waktu bunyi sangkakala yang terakhir. Ya. Kapan Tuhan datang? Sangkakala keberapa? Terakhir. Ada berapa sangkakala? 7. Sebelum sangkakala apa dulu? Meterai. 7 meterai dari Roh Kudus. Dari apa? Roh Kudus. Sebab meterai itu Roh Kudus. Baru 7 sangkakala. Dari sangkakala dari mana? Allah anak. Baru kemudian 7 apa? Bokor, cawan, bokor, murka Allah. Dari Allah Bapa. 7 meterai dari Allah Roh Kudus. 7 sangkakala dari Allah Anak. 7 cawan, bokor, murka Allah dari Allah Bapa. Ya, jadi Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Bapa menghukum dunia. Menghukum apa? Dunia. Kenapa dihukum? Karena manusia menolak. Nah, perhatikan. Kenapa Roh Kudus menghukum? Allah Anak menghukum, Allah Bapa menghukum. Karena manusia menolak pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan apa? Roh Kudus. Apa sih pekerjaan Roh Kudus? Roh Kudus itu menginsapkan manusia akan dosa, menyadarkan manusia akan dosa. Disadarkan nggak mau dia, itu dosa loh, dosa. Lewat hati nurani. Lewat apa? Hati nurani. Jadi Allah berbicara pada manusia itu lewat hati nurani. Lewat apa? Hati nurani. Ya. Baru yang kedua tadi apa? Dari Allah Anak. Kenapa Allah Anak menghukum? Karena manusia menolak penebusan. Penebusan oleh darah Yesus. Bukan dengan emas dan perak kamu ditebus, tapi dengan darah yang mahal, yang sama dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah. Itulah darah Yesus. Tidak mau ditebus, ya dihukum. Dihukum. Ya, apa hukuman dari Allah Anak? Nah. Dari Allah Roh Kudus tadi apa? Meterai. 7 meterai. Sebab Roh Kudus itu meterai Allah. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bisa mengerti? 7 sangkakala dari Allah apa tadi?
anak. Karena manusia menolak penebusan oleh darah Yesus. Bisa mengerti? Ditebus, tidak mau ditebus, ya sudah, ya dihukum. Dengan apa tadi hukuman dari Allah, anak? 7 sangka kalah. Harus tahu. 7 apa? Sangka kalah. Kenapa? Karena menolak penebusan oleh darah Yesus. Baru hukuman yang ketiga apa? 7 cawan bokor murka Allah. 7. 7. Kenapa? Karena manusia menolak kasih Allah. Karena manusia menolak kasih Allah. Kalau nggak mau dikasih ya udah dihukum. Nah, jadi Allah mengasihi manusia. Ya, mengasihi manusia. Kasihnya Allah itu tanpa batas. Tanpa batas. Tapi kalau tidak mau ditebus, dikasih tanpa batas, akan dihukum juga tanpa batas. Tanpa batas. Dihukum selama-lamanya di dalam lautan api dan belerang. Bisa mengerti? Karena tidak mau dikasih. Amin. Alkitab mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Amin. Tuhan mengasihi kita dengan apa? Kasih yang kekal. Nggak ada batasnya. Tapi kalau tidak mau dikasihi dengan kasih yang kekal, dihukumlah dengan hukuman yang kekal. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Makanya Alkitab mengatakan, pada hari ini kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Hidup atau kematian. Hidup atau kematian. Pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat supaya engkau hidup. Amin. Hidup diberkati. Amin. Jadi kalau orang masuk neraka itu pilihannya, bukan kebetulan. Masuk surga juga pilihan. Saudara ini memilih surga. Amin. Amin. Pilih surga. Nanti udah di surga, aduh enaknya. Semua derita air mata lupa semua. Lupa nggak mungkin diingat lagi, udah lupa semua. Aduh enaknya, pintu gerbangnya mutiara. Pintu apanya? Pintu gerbangnya apa? Mutiara. Jalan-jalannya apa? Emas. Makanannya apa? Mana sama apa lagi? Buah pohon kehidupan. Minumnya air sungai kehidupan. Waduh, selama-lamanya. Ya, nggak perlu lagi pikirin buka warung, buka masakan, apalagi namanya. Nggak usah. Ya, nggak usah lagi pikirin masakan lah, nggak usah lagi. Ya, duh enaknya ya, duh selama-lamanya, enaknya dan tidak bosan-bosan. Tidak bosan. Namanya suasana surga. Amin. Makanya disebut Yerusalem baru. Setiap hari suasana baru. Amin. Tiap hari suasana apa? Baru. Namanya langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem baru. Setiap hari suasana baru. Jadi nggak bosan, ya kan? Suasananya apa? Baru. Namanya juga langitnya baru. Di langit yang baru ada Yerusalem baru. Ya, nah itu. Jadi nanti yang sekarang ini akan diganti. Ya, langit dan bumi akan hilang lenyap. Ya, lenyap sudah hilang. Hilang lenyap. Diganti dengan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat
kebenaran. Di mana terdapat apa? Kebenaran. Jadi sekarang diajar orang hidup benar. Amin. Diajar apa? Hidup benar, bekerja benar, berpikir benar, ya, bertindak benar. Semua benar. Kalau selama ini masih salah, ayo bertobat. Salah satu seruan Yohanes Pembaptis, ya hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. 2000 tahun lalu disebut sudah dekat, ya kan? 2000 tahun lalu sudah dekat, apalagi sekarang ya, ya kan? Ya, mungkin kata yang tepat, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah sangat dekat. Amin. Amin. Bertobat. Masih tahu apa artinya bertobat? Apa artinya bertobat? Apa? Nah. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang. Masih berbuat dosa enggak? Halo? Masih berbuat dosa? Kapan tobatnya? Padahal gara-gara dosa itulah kita susah. Jadi kenapa saudara susah? Karena dosa. Mengapa orang hidup mengeluh? Ya kan? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah tiap orang mengeluh tentang dosanya. Tentang apa? Dosa. Iya, saya orang berdosa. Memukul diri. Ingat siapa itu? Pemungut cukai. Iya kan? Ya, nggak berani dia ke surga dia. Orang Parisi busungkan dada. Oh, aku. Tapi pemungut cukai dia pukul. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Orang ini pulang, doanya dijawab. Amin. Mengaku orang berdosa. Amin. Doanya dijawab. Beres sudah. Amin. Beres. Jadi harus mengaku apa? Dosa. Amin. Amin. Pulang beres. Mari kita mau datang pada Tuhan. Ya. Panjang sabar Tuhan. Bila sekarang dia belum datang kembali, adalah suatu panjang sabar yang dia berikan. Dia mau agar tak ada yang binasa, melainkan oleh keselamatan. Pergunakanlah saat kesabarannya, sebab satu kali kesempatan tiada lagi. Sekalipun
dicari dengan air mata. Sekarang waktunya berbalik padanya. Berikanlah padaku hati dan roh yang baru, oh Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah roh-Mu dalam hidupku, buatku menurut setiap firman-Mu, mempersiapkanku jadi mempelai-Mu. Berikanlah padaku hati yang roh yang baru, oh Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah roh-Mu dalam hidupku, buatku menurut setiap firman-Mu, mempersiapkanku jadi mempelai-Mu. Sekali lagi, yang bisa berlutut boleh berlutut. Berikanlah padaku Amin. hati dan roh yang baru, oh Tuhan. Haleluya. Jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah roh-Mu dalam hidupku, buatku menurut setiap firman-Mu, mempersiapkanku jadi mempelai-Mu. Sekali lagi. Berikanlah padaku Amin. hati dan roh yang baru, oh Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah roh-Mu dalam hidupku, buatku menurut setiap firman-Mu, mempersiapkanku jadi mempelai-Mu. Mari hampirilah Tuhan, berdoalah padanya. Dengan hati yang remuk dan hancur seperti Hana, dia datang ke Shilo. Di situ Imam Eli ada. Hana dengan air mata dan tangisannya.
datang menyembah kepada Tuhan. Imam Eli berkata, berapa lama lagi engkau mabuk? Lepaskan dirimu dari mabuk. Hana berkata, aku bukan mabuk, tapi aku adalah perempuan yang bersusah hati. Aku bersusah hati sehingga aku berdoa dengan air mata kepada Tuhan. Imam Eli berkata, pulanglah, doamu telah dijawab oleh Tuhan. Tuhan adalah penjawab doa. Lahirlah Samuel, manusia nabi besar Samuel, hasil sebuah doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan hati yang hancur dan remuk datang kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Hatinya pedih, hatinya hancur, dan Tuhan melihat. Dia pulang, doanya terjawab sudah. Dia datang, apa yang dia rindukan dia dapat. Dia pulang dengan wajah yang ceria. Tidak ada lagi kesedihan, kesusahan. Dia pulang dengan sukacita. Sebab benar lahirlah Samuel. Lahir Samuel, manusia terbesar pada zaman, yang memimpin gerakan Israel dalam melawan musuh-musuhnya. Dia mendapat kemenangan kemana saja Samuel pergi. Dia menang, dia menang, dia menang. Haleluya, haleluya. Janji Tuhan adalah penyertaan bagi kita, supaya kita pun menang, menang, menang dalam tiap perjuangan, dalam tiap pergumulan. Menang terus. Sebab syarat masuk surga harus jadi pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Di tangan kanan Tuhan adalah pemberian kemenangan bagi saudara. Pemberian kemenangan. Walaupun musuh besar, persoalan besar, Tuhan berjanji memberikan kemenangan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Turunkan urapan-Mu, urapan dari Roh-Mu Tuhan, menjamah setiap pribadi. Setiap pribadi Engkau tumpahkan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Supaya suasana surga, damai, sukacita,
kebenaran turun pada kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
glory, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi setiap pribadi, urapi oleh Roh-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu membuat kami penuh kuasa Tuhan. Urapan dari Roh Kudus menyembuhkan kami, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tertindih dengan beban berat kita bagi berdiri. Dia jamah segenap hidup. Tertindih dengan beban berat, dosa datang menjerat, siapa mau tolong waktu susah, dan angkat dari lumpur dosa. Sejak jumpa juru selamat, Dia ubahkan hidupku. Ku takkan henti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Semuanya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Itulah firman dan Roh-Mu yang menjamah kami, membuat hati kami tenang dan damai. Semua pergumulan kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau berkata, sudah selesai, sudah selesai.
Engkau menyelesaikan bagi kami. Kami percaya semua sudah selesai. Terima kasih. Amin. Ya, kita puji-pujian, kita jalankan persembahan tukas, kita nyanyikan. Ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Tiuplah sangkakala di Gunung Sion, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbalik dan bertobat dengan senang hati, Dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Hiduplah sangkakala di Gunung Sion, sebab hari Tuhan sudah dekat. Berbalik dan bertobat dengan senang hati, Dia mempelai pria penuh kasih. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab dari Gunung Sion dan dari Yerusalem keselamatan Tuhan sediakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas selipat kali ganda. Kita doakan mereka yang masih dalam pergumulan, dan kita doakan Ibu Lydia Oporomando perempuan ya masih sakit ya, atau pemulihan. Besok ibadah PA, hari Sabtu remaja muda, Minggu ibadah pertama di Cimindi, di sini ibadah kedua. Ya, kita pakai berdiri, kita tutup dalam doa. Ya. Haleluya. Haleluya. Tibalah waktunya bagi jemaatmu, umatmu akan pulang. Kami berdoa buat mereka yang sakit. Dia bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opromando yang perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Yang mengikuti ibadah secara online baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan juga anak-anakmu hentarkan dengan selamat, tibakan dengan selamat. Kalau mereka belum punya usaha pekerjaan, berilah kepada mereka usaha pekerjaan untuk masa depan mereka dan keluarga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa kami. Begitu juga pemimpin kami Pak Presiden Prabowo Gibran, seluruh gubernur di Indonesia, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa, kepala lurah. Juga berkati Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia. Negara-negara yang konflik, sadarkan mereka supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta.